Realita di bawah bayangan. Karya Ruben Rafael. Aku hidup di tempat yang padat penduduk. Setiap hari aku berjalan menyusuri gang sempit yang berada di tengah hiruk-pikuk kota. Di sana aku melihat ada banyak sekali situasi. Aku mendengar di sana sebuah suara lonceng kecil dari sebuah keluarga minoritas. Dan di seberang jalan sana, aku juga mendengar suara sautan azan. Tidak hanya itu, aku juga melihat anak-anak kecil yang sedang asik bermain. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang putih, dan aku juga melihat ada yang rambutnya keriting. Terlintas, aku berpikir, seperti inilah wajah Indonesia. Ada banyak keberagaman di dalamnya. Waktu aku kecil, aku berpikir bahwa semua orang akan mengalami dan merasakan apa yang aku rasakan. Ternyata pikiran aku salah. Tidak semua orang kan suka dengan bau rempah yang khas, atau tidak semua orang kan suka dengan penampilan yang nyentrik, dan bahkan tidak semua orang kan merayakan Natal. Ini sungguh membuat aku bingung. Berjalannya waktu, aku semakin tersadar dan mengerti bahwa dengan adanya perbedaan ini bukanlah suatu ancaman untuk kita. Justru dengan adanya perbedaan ini semakin menyatukan kita dengan cara sering belajar satu sama lain, dan tentunya menjadi sumber kekuatan kita kan. Hei, sekarang lihatlah sekelilingmu. Kamu hidup di tengah perbedaan. Ada yang menyebutnya Allah, Tuhan Yesus, dan ada yang menyebutnya Sang Hyang Widi. Dan masih banyak lagi yang menyebut Tuhan dengan cara mereka. Tapi sama kan? Mereka sama-sama berbicara dengan Sang Pencipta. Sama seperti bunga di taman yang indah. Ada bunga mawar, bunga tulip, dan bunga liar yang entahlah apa namanya. Tapi semua orang akan mengatakan bahwa itu adalah jenis bunga, bukan? Tapi berbeda dengan kenyataannya. Tentu tidak semudah itu. Masih banyak orang yang menjauh atau takut hanya karena tidak mengenal. Dan masih banyak orang yang lebih memilih menjauh dan membenci hanya karena tidak mengenal. Atau pernahkah kalian menyapa orang yang paling berbeda dengan kalian?
Atau pernahkah kalian duduk bersama dengan orang yang paling berbeda prinsip dengan kalian? Bagaimana? Apakah mudah? Tentu tidak. Aku pernah melihat kaumku, kaum minoritas yang dimana mereka dilarang untuk membangun gereja, yang dimana mereka diusir untuk beribadah. Di mana kayak yang dinamakan keberagaman itu? Bahkan aku sering melihat suatu suku selalu diagung-agungkan. Dan sekali lagi, kami suku minoritas selalu tersingkirkan. Rasa sakit itu seperti duri yang menusuk-nusuk hati. Ketika aku melihat ketidakadilan, ketika aku mendengar kata-kata kebencian, dan ketika aku merasakan diskriminasi, luka itu kembali muncul. Aku merasa terasing, terabaikan, atau bahkan tidak terlihat. Mereka bilang Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Tapi di mana keberagaman itu? Aku hanya melihat perbedaan yang justru memisahkan, perbedaan yang justru menimbulkan luka, perbedaan yang justru menimbulkan permusuhan. Tetap bermimpi akan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sayang, Indonesia yang lebih dapat menerima segala perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai sumber kekuatan, bukan sebagai sumber perpecahan. Kita bisa memilih menjadi api yang membakar atau menjadi cahaya yang menerangi. Atau kita juga bisa memilih menjadi gelas yang penuh dengan prasangka atau menjadi jendela yang terbuka. Dengan adanya keberagaman ini, bersama-sama aku, kamu, kita harus saling jaga dan saling menguatkan dimanapun kita berada. Dan mari mulailah dengan hal kecil.